bahwa agama Islam ini wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman para sahabat? Karena Allah yang menyebutkan demikian, harus mengikuti mereka, pemahaman mereka. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Dan ini yang sering kita ulang dalam kajian kita ribuan kali. Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan seperti ini, Nabi sudah mengetahui akan adanya perpecahan, dan Nabi sudah sampaikan umat ini akan berpecah belah. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para imam ahli hadis sampai hari ini. Hadis ini sahih. Nabi yang menyebutkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Nabi SAW yang mengatakan demikian, dan riwayatnya sahih. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu itu Nabi menyebutkan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat. Al-jamaah itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang masalah ini di dalam tafsirnya, ketika menjelaskan tentang tidak bolehnya kita berpecah belah. Kita ini dilarang berpecah belah. Allah melarang kita berpecah belah. Antum lihat di dalam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 31-32. Surah Ar-Rum surah 30 ayat 31 dan ayat 32. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Munibina ilaihi, berarti mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wattaqu, dan mereka takut kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Artinya mereka kembali kepada Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah, dirikanlah salat, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin, jangan kalian termasuk orang-orang yang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, itu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok itu berbangga dengan kelompoknya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada juga sebagian membaca dengan faraqu dinahum. Ada minal ladzina farraqu dinahum, ada juga membaca dengan faraqu dinahum, ay tarakuhu wara'a zuhurihim wa haula'i kal yahudi wan nasara wal majus wa abadat al-awthan. Wasair ahli al-adyan al-batilah mimma ada ahli al-islam, itu mereka yang meninggalkan agama mereka. Mereka tinggalkan agama mereka
seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh agama-agama yang batil, kecuali orang Islam. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, fahlul adyani qablana ikhtalafu fima bainahum ala ara'a wa milalin batilatin wa kullu firqatin minhum taz'umu annahum ala syai' wa hadhihi al-ummatu aidan ikhtalafu fima bainahum ala nihalin kulluha dhalalatun illa wahidatun wa hum ahlus sunnati wal jamaah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadrul awwal min as-sahabati wat tabi'in wa a'immatul muslimina fi qadimid dahr wa hadithihi kama rawahu al-hakim fi mustadrakihi annahu su'il alaihi salamu anil firqatin najiyati minhum faqala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir yaitu Al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashq Al-Qurashi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 774 Hijriah. Beliau menjelaskan dalam tafsir surah Ar-Rum, kata beliau, semua agama sebelum kita, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka telah berselisih di antara mereka menurut pendapat dan juga kelompok-kelompok yang batil. Setiap kelompok di antara mereka mengaku bahwa mereka di atas kebenaran. Dan umat ini juga, maksudnya umat Islam, mereka berpecah belah di antara mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Kulluha dhalalah, semuanya sesat, illa wahidah, kecuali satu yang tidak sesat. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Yaitu mereka yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah rasulnya SAW, dan juga berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh generasi yang pertama dari umat ini, dari para sahabat dan tabi'in, dan kemudian yang sudahnya dari imam-imam kaum muslimin pada zaman dahulu dan juga sekarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang pertama, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Takhrij Al-Kasyaf itu mengatakan sanadnya hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi ini anda perhatikan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa umat ini berpecah dengan dasar hadis Nabi yang sahih, dan kita dilarang oleh Allah jangan menjadi seperti kaum musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin? Mereka berpecah belah agamanya menjadi bergolong-golongan, dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa semuanya sesat kecuali satu, yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau disebutkan di sini ahlus sunnah wal jamaah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah, kata beliau, orang yang berpegang teguh dengan apa? Kitabullah. Perhatikan tuh, yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, hum ahlus sunnah wal jamaah al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadrul awal min as-sahabati wa tabi'in. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan apa yang dilaksanakan oleh generasi yang pertama dari umat ini, siapa? Para sahabat. Jadi antum perhatikan ini, yang seperti ini penting. Ini dalil penjelasan dari Quran, dari sunnah Nabi, dan juga penjelasan para sahabat. Kalau penjelasan para sahabat banyak sekali, ya, yang disuruh kita untuk ittiba kepada para sahabat. Penjelasan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam banyak sekali itu, puluhan. Kemudian ayat yang lain lagi dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100.
kalau orang mengatakan kenapa kita harus mengikuti pemahaman Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf, karena Allah yang merintahkan demikian. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang mengikuti mereka dengan baik. Allah redha pada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan itu kemenangan yang besar. Allah menyebutkan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, enggak ada lain kecuali para sahabat. Dan orang mengikuti mereka dengan baik, Allah sebutkan, bukan ikut-ikutan. Mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya mereka, pemahaman mereka, agama mereka dengan baik, dengan keterangan, dengan hujjah, dengan dalil. Allah redha kepada mereka, mereka meredha kepada Allah. Ini yang kita cari. Kita mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Sekarang banyak orang yang dia cari keridhaan manusia. Yang kita cari keridhaan Allah. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini juga yang kita cari. Kita hidup ini untuk mencari bagaimana supaya Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tujuannya agar kita masuk surga. Itu harus kita ingat tuh, selalu. Allah menyebutkan ratusan ayat, bahkan ribuan ayat tentang surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka, supaya orang betul-betul ingat tuh bahwa kita hidup ini tujuannya surga, bukan dunia, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan uang, bukan pujian manusia, bukan yang lainnya, tapi surga. Ini harus kita ingat ini. Dan itu Allah sebutkan kemenangan yang besar. Orang kalau sudah masuk surga berarti dia sukses, menang. Kalau dunia nggak ada ukuran sukses. Orang kaya, orang punya kedudukan, punya pangkat, itu sementara aja, fata morgana, dan sebentar hilang itu semuanya. Pangkat, kedudukan, harta, fasilitas, dan yang lainnya, semua fata morgana semuanya itu. Kemenangan yang besar, kesuksesan yang abadi apabila orang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, baru dikatakan sukses dia. Kemudian dalil yang lainnya, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, dan ini mutawatir, kata Nabi, khairukum qarni, khairu ummati qarni, khairun nasi qarni. Itu lafadznya, ada berapa lafadz? Tsumma alladina yalunahum, tsumma alladina lahum. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia pada zamanku. Kemudian sudahnya. Kalau sebaik-baik manusia pada zaman Nabi, siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau disebutkan sebaik-baik manusia pada zaman Nabi, baik mereka bukan tentang hartanya. Tadi sudah saya sebutkan, harta bukan ukuran. Kedudukan, jabatan, atau kegantengan, kecantikan, bukan ukuran. Tapi yang jadi ukuran apa? Tentang akidahnya dulu. Bahwa sebaik-baik manusia pada zamanku, baik tentang apanya? Baik tentang akidahnya, baik tentang ilmunya, baik tentang pemahamannya, baik tentang agamanya, baik tentang amalnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang dakwahnya, baik semuanya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mereka dijamin semuanya dengan surga. Makanya kita mengikuti pemahaman mereka. Jadi ketika ada dalil dari Quran atau dari Sunnah, kita lihat bagaimana penjelasan para sahabat. Itu yang harus kita pegang. Yang ketiga, agama Islam, agama yang sudah sempurna. Ini penting ini. Karena sekarang ini banyak orang melariskan dagangan apa? Dagangan bid'ah. Dan mereka punya penceramahnya diangkat setinggi-tinggi penceramah-penceramah itu. Untuk apa? Untuk melariskan dagangan bid'ah. Kita jelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Sempurna agama ini. Jadi nggak bisa orang menambah-nambah dalam agama. Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 3,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna, nggak boleh tambah-tambah lagi. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama seperti penjelasan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi tentang agama ini sudah sempurna, dan Nabi sudah jelaskan semuanya kepada umat ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW tentang masalah agama ini, Nabi sudah jelaskan. Jadi apa yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, apa yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Jadi semua agama ini sudah lengkap, dan Nabi sudah jelaskan. Nabi pernah berdiri di Masjid Nabawi itu dari mulai ba'da subuh sampai zuhur menjelaskan tentang agama ini, dari mulai penciptaan makhluk sampai manusia masuk surga masuk neraka. Salat zuhur selesai, Nabi lanjutkan lagi sampai asar. Selesai salat asar, Nabi lanjutkan lagi sampai maghrib. Di antara ada yang hafal, di antara ada yang tidak hafal. Jadi Nabi sudah jelaskan semuanya, semua lengkap. Jadi kita sebagai seorang muslim tinggal mengamalkan dari dalil Quran Sunnah. Jangan nambah-nambah lagi. Kalau lihat perkataan dari seorang ustadz atau syekh atau imam, semua perkataan itu harus kita timbang dengan apa? Kita timbang dengan apa? Timbang dengan dalil, dengan Quran Sunnah. Tolak ukur kita dalam berpijak itu Quran Sunnah, bukan kata ustadz, bukan kata syekh, bukan kata ulama. Jadi ini penting dalam kita beragama. Karena apa? Sekarang ini orang yang tadinya sudah meninggalkan perbuatan bid'ah dengan ceramah ustadz, kembali lagi berbuat bid'ah. Karena apa? Karena mereka ini nggak punya pegangan. Mesti tanya kepada ustadz itu, antum mengatakan demikian, mengadakan acara ini atau perayaan ini atau sholat tertentu atau ibadah tertentu, dalilnya mana? Kan diminta dalilnya. Jadi ini penting dalam kita beragama, dalilnya mana? Kalau nggak ada dalil, ya nggak boleh kita ikut. Itu yang tadi, yang pertama, yang sudah saya jelaskan tadi, prinsip yang pertama. Jadi agama Islam sudah sempurna, Nabi sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Kemudian yang keempat, kalau seandainya terjadi perselisihan, kalau terjadi perselisihan di antara pendapat ustadz atau syekh atau imam, Allah sudah jelaskan dalam Quran. Kembalikannya kemana? Kepada dalil. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Allah berfirman dalam surah 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang sebaik-baik yang kamu kerjakan.
Artinya Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berselisih tentang suatu perkara masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik dan itu sebaik-baik akibatnya. Allah menyuruh mengembalikan kepada Allah, kembalikan kepada apa? Al-Quran. Allah menyuruh kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada apa? Kepada sunnah. Ini Allah yang mengatakan demikian. Jadi kita lihat, kembalikan kepada dalil. Kalau ada perselisihan, karena perselisihan bukan dalil. Perselisihan bukan dalil. Dalil itu apa? Quran dan sunnah. Jadi kita ikut dalil dari Quran dan sunnah. Kemudian yang kelima, ini yang jadi bahasan kita hari ini, bahwa dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah tauhid, dan tauhid merupakan kunci untuk masuk surga.